langsung pikirannya ngomongnya langsung. Ya kamu ya caranya mikir adalah sebuah jaminan ada pandemi. Oh ini pandemi kita ini dari protokol kita. Bisa barang ini adalah alhamdulillah sudah 1 tahun kita nggak terasa sudah 1 tahun. Wah, lu bukan tok. Sama nih kan. Biasanya. MC ini kita. Aku pasanmu sih ini loh. Nah, Sini kene kok mati kan. ora mek ndek nanya. Boleh ben iki ketara tapi isih. Lah apa ngene? Karone lho. Kok bejo. Masalahnya fokusnya gambar. Ya sing iki anak bejo. Rapat training kabeh ae. Cewek-cewek. Pat. Ora mas. Sing yo suwi. Yakin kau memberi sengsara Rusak antara hati Sing wis pengen lali Karo gede jure kalunganmu
Yes. Tasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam minggu kali ini kita bisa berkumpul kembali setelah sekian lama cengkirnya Grong Ilmu secara virtual. Alhamdulillah kali ini kita bisa mengadakan secara langsung di Angkringan Cinta Muda. Pada kesempatan kali ini tepat juga ada momen spesial, yaitu tepat 1 tahun berdirinya Cengkir atau Kencengnya Pikir. Dan juga spesialnya lagi hari ini Cengkir selain memperingati hari lahirnya juga memperingati Hari Santri Nasional 2020. Tema kali ini mengangkat yaitu mengenai pantangan dan tantangan santri. Yang pada kesempatan kali ini kami Cengkir mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Biasanya narasumbernya cuma satu, karena ini momen spesial maka narasumbernya 2. Dari jauh, yang satu dari IAIN Madura, yang satu dari Blitar. Jauh sekali, alhamdulillah bisa rawuh semua. Langsung saja, tidak usah panjang lebar saya berbicara. Dipersilahkan kepada kedua narasumber untuk binara dan sendiri. Monggo. Dan juga teman saya moderator Pak Pur. Monggo. Sehingga Islam itu bisa menjadi eksis sampai sekarang. Bayangkan ketika perang Badar itu umat Islam kalah, otomatis kan paling tidak umat Islam yang kalah itu minimal ditawan ya. Rasulullah pun juga ditawan. Iya, kalau cuma ditawan, kalau dibunuh otomatis Islam saat itu sudah habis. Kersane ngalah, Islam menang saat itu. Walaupun di akhir selanjutnya itu Islam kalah menang itu tidak masalah, karena setelah perang Badar Islam semakin besar. Semakin sampai sini ya. Kita tadi bahas tentang pantangan dulu ya. Kalau pantangannya itu sebenarnya, berbicara pantangan itu kalau di era sekarang atau di era masa depan, pantangannya itu kalau santri itu terkait dengan akhlakul karimah gitu ya. Karena di era yang saat ini dan kedepannya itu globalisasi itu semakin menjadi-jadi, dan tidak bisa dibendung. Globalisasi itu apa? Globalisasi itu istilahnya yang lambat bisa dipercepat, yang jauh bisa diperdekat. Itu adalah maksud dari globalisasi. Jadi keseluruhan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu mengakibatkan lunturnya akhlakul karimah. Karena pada dasarnya santri itu kan tawadhu gitu ya.
santri itu asli berdawuh gitu ya. Soalnya pada dasarnya yaitu kita pahami dulu santri itu apa? Santri itu kalau saya baca-baca, kalau kita baca-baca dan berbagai literatur, itu berbagai literatur itu banyak yang menyebutkan, saya menemukan ada 3. Santri itu dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu bahasa Jawa kuno yang biasa dipakai oleh umat-umat Hindu. Itu dari sastri. Sastri itu maksudnya adalah orang yang mempelajari kitab-kitab suci, gitu ya. Itu dari bahasa Sanskerta. Kemudian ada lagi dari bahasa Jawa. Santri itu diambil dari bahasa santrit. Santrit atau yang mengikuti. Santri itu kan mengikuti. Yang diikuti siapa? Kalau santri ada yang ikuti adalah kiai. Itu. Nah, ada lagi literatur dari luar negeri, dari internasional ya, yang mempelajari tentang santri. Santri itu berasal dari bahasa San dan Tri. San itu matahari, Tri itu 3. Nah, 3 matahari. Tapi maksudnya seperti apa? Kayaknya nggak nyambung. Tapi ternyata di deskripsi selanjutnya di situ San itu maksudnya adalah penerangan. Jadi maksudnya adalah 3 penerangan. Jadi santri itu adalah orang yang mengamalkan 3 penerangan dalam hidupnya, dalam agama, yaitu mulai dari iman, Islam, dan ihsan. Tapi secara keseluruhan atau secara istilah, santri itu orang yang mendalami ilmu di pondok pesantren ya, yang kita ketahui seperti itu. Walaupun pada dasarnya bukan di pondok pesantren saja, jadi santri itu yang mendalami ilmu agama secara istilahnya gimana ya? Secara langsung, jadi bukan mencari-cari di mana-mana, tapi secara langsung dengan sanad yang jelas, itu namanya santri. Karena kalau berbicara berguru, kalau tidak menggunakan guru, ya kita juga bisa sih pandai tapi tanpa guru juga bisa. Tapi santri harus menggunakan sanad yang jelas itu. Ini belum masuk sama pantangan. Sudah ya, tadi pantangannya itu adalah akhlakul karimah itu. Jadi di era yang saat ini dan kedepannya itu karena globalisasi sangat tidak bisa terbendung, nah maka akhlakul karimah harus dijaga atau dipertahankan. Itu sih yang paling sulit. Yang paling sulit itu karena kalau manusia itu istilahnya tertekan dengan kondisi yang tertekan, itu bisa jadi memberontak dan bisa murtad gitu kan. Nah, bisa jadi kriminal itu merajalela. Nah, maka dari itu bisa diseimbangkan dengan akhlakul karimah. Itu sih yang bisa saya sampaikan terkait dengan pantangan ya, pantangan santri di masa depan atau di masa sekarang ya. Cukup ya. Seperti itu teman-teman sobat jengkel vlog yang ngomong-ngomong ya Jumatan ya. Jadi itu secara gamblang dijelaskan mengenai pantangan santri itu seperti apa dari Pak Sobat. Oh iya, saya tadi lupa untuk mengenalkan pemateri kita. Pemateri kita yang pertama ini adalah Ustadz Ahmad Tursobah dari IAIN Madura. Tapi asalnya pun di Sobat. Saya asalnya Tulungagung sini. Bandung Tulungagung. Bandung Tulungagung. Kemudian saya menikah dengan orang Blitar dan saya bekerja di Madura gitu. Ceritanya melalang buana. Untuk narasumber yang kedua pada malam hari ini yaitu Pak Ustadz As'ad Wabibi, Sarjana Pendidikan. Beliau ini merupakan penggerak sekaligus pembina dari Forum Silaturahmi Mahasiswa Alumni Pondok Pesantren Tulungagung. Oke, kedua pemateri kita sekilas seperti itu. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya Pak Bor. Monggo silakan. Halo Ustaz Asad, kebetulan yang kalian coba. Alhamdulillah. Ini melanjutkan dari apa ya?
cengkir pada malam ini tentang tema yang diambil. Tema yang kedua itu tentang apa ya? Tentang tantangan itu bagaimana tentang Ustaz, menurut Ustaz tentang tantangan pada zaman sekarang ini. Monggo dijelaskan secara lebih. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah saya ikut dengan yang depan tadi kurang lebih sama. Nah, jadi untuk sebelumnya saya merasa berterima kasih karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis yang insya Allah mubarak, berkah di dalam momen yang spesial yaitu milad 1 tahun cengkir serta disambung dengan hari santri. Sebenarnya bisa disambung lagi karena ini sudah masuk bulan Maulud, sekalian Mauludan kita sudah popo. Yus karuani karena kan ngirit, jadi ini acara dilumpukne dan ada kan ngirit, acara 3 jadi 1. Karena saya masih jadi saya itu masih ingat setahun yang lalu bagaimana cengkir itu memulai eksistensinya itu secara swadaya tanpa swasembada. Artinya kita itu ya wis pokok nekat mangkat mbuh wis bismillah, enek ora enek wis pokok muga-muga wis bismillah. Senajan ora enek berkat wis bangga makan. Jadi tidak terasa sudah 1 tahun. Ibaratnya apa ya? Ibarat seorang anak 1 tahun itu masih belajar apa ya? Mulai berjalan. Bicara pun juga masih mulai bertatih-tatih. Artinya inilah semangat kita gitu loh. 1 tahun itu walaupun kalau seorang anak itu masih kecil, tapi kalau sebuah acara organisasi itu masih bisa mempertahankan eksistensinya, itu pasti ada orang-orang yang besar di balik acara ini, dan saya yakin orang-orang besar itu malam hari ini hadir di antara kita. Dan saya tidak mau menyebut nama karena semua yang hadir di sini tetap menjaga eksistensi adalah orang-orang besar yang tetap menjaga istiqomahannya untuk menjaga tradisi, untuk mencintai ilmu dan mencari ilmu. Nah, sebelum membahas mengenai tantangan santri, saya teringat kalau berbicara masalah santri itu teringat salah satu buku judulnya The Religion of Java karya Clifford Geertz kalau tidak salah, di zaman Belanda. Itu judul di situ membahas mengenai klasifikasi manusia-manusia Jawa, yaitu ada 3, santri, abangan, dan priayi. Pada saat itu menjadi bahan rujukan yang sangat dipertahankan sampai bertahun-tahun, hingga pada akhirnya buku ini banyak dikritik. Karena apa? Ketika membicarakan santri, beliau mendefinisikan santri itu orang yang taat beragama, sedangkan abangan itu orang yang beragama Islam akan tetapi masih memegang budaya-budaya Hindu, Buddha, dan animisme. Sebaliknya ketika membahas tentang abangan, dia itu membahas mengenai klasifikasi strata sosial. Artinya dari ketiga perbandingan ini ada catatan kenapa abangan, kenapa priayi dimasukkan ke dalamnya. Nah, artinya buku ini di masa depan banyak sekali yang membahas bahwasanya perbandingan di dalamnya tidak seimbang. Karena apa? Yang satu itu membandingkan antara ketaatan beragamanya, sedangkan yang ketiga priayinya itu seolah-olah hanya untuk menjadi tambahan, dan ketika dikaji lebih lanjut ini menjadi kritik identitas, seolah-olah priayi itu ingin dimasukkan ke dalamnya secara paksa, padahal itu seharusnya tidak ada sama sekali di dalamnya. Karena priayi itu tidak ada di dalam struktur keagamaan pada saat itu. Nah, akan tetapi kalau berbicara masalah priayi itu harusnya disambung lagi, bukan hanya priayi tapi priayi santri dan priayi abangan. Artinya priayi santri adalah seorang santri yang memang strata sosialnya tinggi. Nah, itu baru masuk. Atau abangan yang priayi.
dia abangan tapi dia juga dari kaum bangsawan. Nah, sedangkan Clifford pada saat itu tidak memasukkan di dalam itu. Nah, hal ini disinyalir menjadi hal yang salah kaprah dan tidak masuk sama sekali. Akan tapi perlu kita akui bahwasanya itu memang salah satu buku yang menjadi salah satu karya masterpiece yang sampai saat ini masih dipelajari. Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan kita gitu, sebagai santri yang notabene hidup di zaman sekarang. Kita harus belajar dan terus belajar, terus tidak takut membuka acuan-acuan lain, bukan hanya melihat dari sisi kitab kuning saja, tapi dari karya-karya ilmiah yang membahas mengenai santri itu sendiri. Membahas santri itu sendiri harus kita masukkan ke dalamnya agar wawasan kita semakin luas. Nah, terkait tantangan, saya ingin meminjam ilmu konstruksi. Jadi salah satu teman saya itu ada yang lulusan Universitas Airlangga. Mengenai tantangan santri, saya meminjam ilmu konstruksi bahwa konstruksi yang kuat itu harus bisa tahan terhadap dua hal, yaitu tahan terhadap tarikan dan tahan terhadap tekanan. Artinya apa? Kita walaupun ditarik tidak akan pernah putus, dan ketika ditekan tidak akan pernah patah. Itu adalah konstruksi yang kuat. Nah, kalau di ilmu berumah tangga, kebanyakan orang ya itu, nah, rumah tangganya putus itu pasti dia tidak bisa menahan daya tarik dari sesuatu yang ada di luar rumah tangga itu sendiri. Dan ketika wanita itu patah hati, pasti dia tidak kuat karena tertekan. Itu sebenarnya kalau dimasukkan ke dalam dunia santri, maka santri yang benar-benar santri adalah santri yang kuat terhadap tarikan dan kuat menahan tekanan. Jadi fenomena yang kita lihat sekarang itu banyak sekali santri itu masih kadang-kadang ketika tidak mempunyai karya yang bersifat ilmiah itu selalu terpinggirkan. Rata-rata seperti itu. Nah, walaupun pada hakikatnya atau kenyataannya ketika orang mati itu jenenge nahlili ya butuh santri. Ketika nalken mayat belum golek wong iso nalken mayat. Ketika orang itu mati membutuhkan motif, kadang-kadang kita masih mencari santri. Nah, tantangan kita sekarang itu menjadi lebih banyak. Ketika dulu ilmu pengetahuan dan teknologi itu masih belum seluas seperti sekarang, maka hal-hal seperti ini tidak terlalu terlihat. Tetapi ketika ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah berkembang yang pesatnya, nah akhirnya santri itu PR-nya semakin banyak, tantangannya semakin banyak. Agar bagaimana dia bisa mempertahankan ruhnya sebagai santri, sekaligus dia memperlihatkan eksistensinya sebagai santri. Nah, itu menjadi semakin rumit lagi. Kalau di kaidah biasanya kalau Nahdlatul Ulama itu selalu mengatakan al-muhafadzatu ala kutubi sholih wal akhudhu ala jadidil aslah. Artinya mempertahankan tradisi-tradisi lama yang baik dan mengambil budaya-budaya baru yang lebih baik. Nah, kadang-kadang ketika kita mengambil budaya baru, kita kehilangan budaya-budaya lama dan tradisi-tradisi kita. Itu kadang-kadang yang sering terjadi. Makanya sampai kalau orang Jawa dulu bilang untuk mempertahankan Islam, santri di tengah masyarakat Jawa itu selalu ngomong, saya masih ingat, nek Jawa itu kudu digawa, Arab itu kudu digarap, Barat itu harus diruat. Artinya dalam dinamika hidup bersosial kita itu harus bisa menyaring mana yang bisa kita gunakan, mana yang bisa kita pertahankan, dan siapa diri kita ini. Dan ketika kita sudah berbicara masalah santri, maka jangan lupa santri itu selalu ada kiai yang mandegani kasarannya. Nah, kiai ini, kata kiai ini kalau dicari di kamus bahasa Arab tidak ada. Jadi orang Arab itu tidak ngerti kiai itu apa, tidak ngerti. Nah,
Kiai ini, kata kiai ini ternyata dari bahasa Jawa artinya sesuatu yang dihormati atau diagungkan. Makanya kiai itu bukan hanya untuk orang. Di Yogyakarta itu ada Jogja atau Solo saya lupa. Kebu gitu ya, Kebu Kiai Slamet. Terus apa Tombak barang ya Kiai Sekelat. Terus ada lagi apa namanya Dukar itu dikasih nama Kiai apa gitu. Nah, ini kan artinya kita sebenarnya itu ketika masuk dulu ajaran Islam masuk itu betapa hebatnya Wali Songo bisa menyerap, menyesuaikan diri, menghadapi tantangan, menunjukkan eksistensi Islam, akan tetapi dia tidak kehilangan ruhnya, tapi dia semakin mewarnai apa namanya dinamika Islam di Indonesia. Kalau di selain di Indonesia saya enggak, kelihatannya belum menemukan. Kita lihat Langgar, itu ada yang mengatakan Langgar itu dari kata sanggar. Sanggar itu adalah tempat orang apa namanya Hindu atau Buddha mempelajari ilmu pengetahuannya. Artinya dari untuk santri masuk situ akhirnya diasimilasikan, diserap bahasanya sanggar dirubah menjadi Langgar. Nah, terus kiai itu disebutkan untuk disematkan kepada manusia yang dihormati, terutama dalam apa namanya dalam fondasi pondok pesantren. Artinya tantangan kita sebenarnya ya itu tadi, bagaimana kita itu tetap menjaga tradisi kita dan menambah hasanah keilmuan kita, menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar kita. Dan kalau orang Jawa mengatakan membunuh tanpa menyentuh, kalau santri itu harusnya bisa mempengaruhi tanpa harus menggunakan cara-cara yang keras. Artinya dengan tidak terasa orang-orang itu bisa menjadi santri. Saya teringat sekali dengan kata-kata Gus Mus dulu. Beliau mengatakan bahwasanya santri itu bukan hanya yang mondok, santri itu bukan hanya yang belajar agama, tapi orang-orang yang mau mengamalkan, mau hidup dengan tata cara santri, maka dia adalah santri. Itu kata-kata Gus Mus. Betapa beliau itu ingin sekali membuka rasa, oh saya ini santri walaupun tidak mondok gitu. Nah, ini kalau orang orang Jawa bilang yang arani lek awakmu ngejak uang, kuwi gedhe no atine, besarkan hatinya, buat dia percaya diri dengan keadaan dirinya, lalu perlahan-lahan ajak dia untuk berjalan sesuai dengan jalanmu. Kurang lebih seperti itu. Jadi tantangan kita ya itu tadi, kita harus tetap peka terhadap zaman, menyesuaikan dengan zaman dan menjaga keutuhan zaman. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Ustaz. Jadi kalau di sekolah ini di di PAE di sini laganya ya dulu. Terima kasih. Sekarang mungkin panjang lebar yang telah dijelaskan oleh Ustaz tadi. Mungkin dari pertanyaan mungkin dari pernyataan dari Ustaz Asad tadi mengatakan bahwa santri itu harus peka terhadap zaman. Santri itu harus mengikuti zaman dan santri tidak boleh ketinggalan zaman. Lantas kalau dihadapkan dengan media di era sekarang ini, apakah santri harus ikut aktif di dalam media sosial atau aktif di dalam media-media yang lainnya, atau mungkin hanya santri itu sing pokoknya penting ngaji yo sing pinter dhisik baru dolanan media sosial? Itu seperti apa menurut pendapat Pak Subah dulu. Nah, kemudian nanti pendapat dari Ustaz Asad. Baik, terkait dengan santri di zaman sekarang itu karena kondisinya yang memang seperti ini, banyak sekali media-media sosial yang sangat banyak sekali, mulai dari misalnya Facebook dan sampai sekarang yang terakhir itu apa? TikTok ya, itu paling merebak pada kaum muda ya itu. Nah, santri itu harus seperti apa kalau seperti kondisinya seperti itu? Nah, kalau menurut saya ya gini,
kita harus upgrade, ya. Namanya upgrade itu ya meningkatkan, upgrade ilmu dan upgrade pengetahuan. Itu termasuk mempelajari kekinian, mempelajari kemodernan dunia. Seperti itu kita paling tidak ngikuti lah, walaupun tidak punya akun, walaupun tidak aktif di sana, paling tidak kita tahu apa yang dimaksud oleh media-media tersebut, gitu. Gitu ya. Itu mungkin ya. Jadi dari Ustaz Soba tadi berpendapat bahwasanya santri tidak harus mempunyai akun, tapi yang penting santri itu memahami tentang media sosial itu seperti apa atau media-media itu seperti apa gitu. Mungkin dari Ustaz As'ad ada pendapat yang lain atau bukan? Ya, ini jadi kalau menurut saya mengenai media sosial ya dan menanggapi perkembangan teknologi, bagi saya itu santri itu wajib ikut mengambil bagian di dalamnya. Jadi bukan hanya sekedar melihat atau mengerti, akan tetapi ikut andil di dalamnya. Kita lihat bagaimana COVID-19 yang melanda kemarin itu begitu banyak sekali merubah tata cara hidup santri. Artinya dulu yang mengaji itu harus langsung, ternyata sekarang ada yang live, pakai live Facebook, pakai live Instagram, pakai live YouTube dan sebagainya. Nah, maka tugas bagi santri itu apa? Mewarnai platform-platform tersebut agar kita itu lebih mengenalkan ini loh santri, begini loh santri. Nah, kalau kita tidak ikut andil di dalamnya, maka orang-orang yang ada di dalamnya akan buta dan kita itu akan semakin terlupakan. Saya sangat teringat sekali saya pernah membaca sebuah koran. Saya buka kata-katanya begini. Ada kata-kata Jawa mengatakan sing waras ngalah. Tapi akan ada yang dibalik seperti ini. Kalau sing waras ngalah, maka negara ini akan dikuasai oleh orang-orang gila. Kalau yang waras ngalah terus, maka negara ini akan dikuasai oleh orang-orang yang gila. Sing waras bakal ngalah, terus kan sing kuasai malah gede-gede. Nah, artinya ketika santri itu kok tetap menutup diri, tidak mau membuka dirinya, tidak mau memperlihatkan berdakwah melalui media-media seperti itu, maka media-media seperti itu akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak mengerti sama sekali tentang semangat santri itu sendiri. Maka bagi saya sungguh eman-eman sekali kalau kita tidak ikut andil di dalamnya, walaupun perlu dicatat ya, walaupun platform yang kita gunakan misalnya Facebook itu miliknya siapa, maksudnya siapa dia. Nah kan gitu, artinya apa? Facebook itu hanya media, hanya alat, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Pisau itu mempunyai ujung tajam dua sisi. Bisa jadi kalau kita tidak hati-hati akan menikam diri sendiri dan orang lain. Akan tetapi kalau kita dapat menggunakan sesuai porsi dan tempatnya, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, sama dengan media sosial yang ada saat ini. Ketika kita dapat menggunakannya secara bijak, secara baik, maka insya Allah saya yakin malaikat tidak akan salah mencatat amal baik buruk itu. Karena ini yang pemilik alatnya adalah orang yang non-Islam, maka senajan ini dibuat sebuah kebaikan itu dicatat LEF. Berkoibarani profesional enggak, gitu. Tergantung bagaimana kita menggunakan. Maka semangat yang harus kita jalankan yaitu tadi, bagaimana kita itu menghiasi media sosial yang ada itu dengan warna-warna santri yang sudah kita dapat, atau minimal kalau kita itu tidak pernah ngantri, kita itu paling tidak menjadi santri online, tidak apa-apa. Loh, kiai-kiai banyak sekarang yang mengaji di Facebook, ya banyak yang mengaji di YouTube.
Artinya ilmu bisa kita dapat dari mana saja. Tinggal kita bagaimana kita mengambil kesempatan di dalamnya. Kita mau atau tidak. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Iya. Kalau dari sisi yang lain, mungkin santri menurut Ustaz Asad tadi harus aktif, harus berperan aktif di dalam dunia media sosial. Tapi satu sisi banyak pondok pesantren itu yang tidak memperbolehkan santrinya untuk memegang HP. Lantas bagaimana santri bisa menguasai media sosial seperti itu? Perlu dipahami ya, tidak boleh pegang HP itu yang saya ketahui adalah di waktu proses di pondoknya, gitu loh. Di waktu berproses di pondoknya, agar dia itu tidak terganggu. Kadang-kadang Kiai itu pandangannya itu tidak hanya pendek tapi lebih ke depan lagi. Ketika kamu masih berproses, ya tenanan nang prosesmu. Mondok sing tenanan, belajar sing tenanan sih. Urusan ngono kuwi sok ya Allah nyebar kabeh. Biasanya seperti itu. Nah, apakah itu salah? Tidak. Karena saya pribadi juga menyadari gini. Saya mengibaratkan tadi seperti pisau. Nah, ibaratkan anak kecil minta pisau, apakah kita kasih? Kan enggak. Berbahaya kan? Artinya dia itu ada bagian yang berpikir bahwasanya santri itu belum waktunya memegang ini. Tapi ketika nanti kalau kamu itu sudah bisa menjadi konstruksi seperti yang saya ceritakan tadi, artinya dia itu tahan terhadap tarikan dan tekanan. Ketika dia menggunakan media sosial, dia tidak kehilangan jati dirinya. Dia tetap ingat siapa dia. Nah, itu baru diberikan. Gitu. Kurang lebih seperti itu tadi. Biasanya kalau pondok itu melarang santrinya untuk menggunakan HP, itu nanti selama berproses saja di pondok seperti itu. Jadi agar apa? Dia itu bisa fokus dalam belajar, fokus dalam mencari ilmu. Akan tapi ketika dia sudah terjun di masyarakat, dia itu silahkan. Karena kembali ke kaidah tadi mas, al-muhafadzatu ala katsimi sholih wal hadu ala jadidil aslah. Jadi ketika dia itu sudah bisa mempertahankan dirinya, tradisi yang sudah dia bawa di pondok pesantren, maka ambillah budaya-budaya baru yang bisa membangun dirimu dan membangun masyarakat di sekitarmu. Kurang lebih seperti itu. Jadi pada intinya ketika berproses, tekunilah prosesmu seperti itu. Kemudian ketika sudah keluar atau sudah istilahnya menjadi santri yang sudah tidak berada di pondok pesantren lagi, saya tidak berani mengatakan alumni, santri yang tidak berada di pondok pesantren, maka saatnya santri itu action, kurang lebih seperti itu. Jadi saya dulu sedikit cerita, ketika di pondok pesantren itu selama kurang lebih 10 tahun, saya itu tidak pernah pegang HP sama sekali. Saya pegang HP, mulai pegang HP itu jujur 2015 saya baru mulai pegang HP. Saya belajar HP itu dari HP Nokia Celkedak yang keypadnya ketika dipegang bunyi. Nah, midot kena keypadnya jepret kena yang privat. Jadi 2015 HP pertama saya seperti itu. Ketika itu teman-teman saya sudah mulai punya WhatsApp dan sebagainya. Baru di semester 2 saya masih ingat di hutang teman satu kelas untuk beli HP karena apa? Memang tugas itu di-share neng WA kabeh. Karena neng WA aku ora ngerti karena kebutuhan. Apa ya? Karena kebutuhan dulu. Jadi jadwal kuliah masuk ora, saya itu gara-garanya sering sakit hati. Jadi sudah sampai kampus ternyata dosennya tidak hadir. Saya tanya teman-teman bodohnya di, saya SMS satu-satu, dan masuk dosennya tidak hadir. Lah makanya diumumkan WhatsApp. Nah, saya kan tidak punya WhatsApp pada saat itu. Itu bisa dicek salah satu teman saya yang satu kelas dengan saya itu sering seperti itu. Atau ketika jam kuliah dipindah, saya tidak tahu pengumumannya. Akhirnya pindah ruang. Nah, pindah ruang itu saja ketika masuk loh. Koncone kok ganti, saya bingung. Ternyata pindah tempat atau pindah jadwal itu. Nah, akhirnya hal itu pula yang memaksa saya melihat itu sebenarnya
apa ya, kalau udah terpaksa mungkin sampai detik ini saya nggak pegang HP. Bahkan apa ya, kalau memang ketika saya menemui titik jenuh, saya itu biasa 1 bulan nggak pegang HP, 2 minggu nggak pegang HP biasa. Kalau bagi saya butuh ya morone omah, ra butuh ya wis seperti itu. Yang penting wis bodoh-bodoh dungakne, bodoh-bodoh selamatnya selesai gitu. Tapi awam butuh tenang ya moro. Kalau tidak butuh ya setenono ketika saya itu sudah ingin pegang HP. Bahkan apa ya, sudah mungkin teman-teman juga tahu lah, sudah 3 hari ini saya nggak pegang HP, dihubungi sulit, baru tadi sore bisa dihubungi. Panitia tadi salah satu yang menghubungi, baru bisa dihubungi tadi sore. Karena memang beberapa hari ini saya ada apa ya, sedang jenuh dengan media sosial yang apa, melihat undang-undang yang berbeda antara draft yang diketok dengan draft yang diketik. Wes mubal gitu. Jadi kok ada gitu loh, undang-undang yang diketok dan yang diketik itu tidak sama, itu sebagaimana maksudnya. Jadi dan itu apa ya, saya itu termasuk dengan apa, kabar-kabar itu mengikuti. Jadi Twitter ada, Instagram ada, Facebook ada. Karena memang apa ya, untuk upgrade terus lah, untuk upgrade tuh perkembangannya gini, ilmu itu sekarang gini gitu. Tapi kalau sudah jenuh yang dibahas itu saja ya udah, HP matikan, sudah HP-HPan, itu serah paten gitu. Toh si gula iyo rene, si ngangeni rene. Jadi ya, terus santai lah. Kayak kurang lebih seperti itu Mas. Oke, terima kasih Sarasa. Untuk kemudian pandangan dari Ustaz Sobat selaku akademisi dosen ilmu budaya. Terkait apa tadi? Ketika berproses itu ya. Ketika berproses itu memang seharusnya harus istilahnya Jawa itu ya istirahat. Seperti kepompong itu kalau mau jadi kupu ya harus istirahat seperti itu. Jadi ulang dan kentung selama berapa hari. Istilahnya kentung ya. Biasa. Misalnya kentung, nah, akhirnya kalau tidak seperti itu malah tidak jadi kupu nanti. Jadi seperti itu. Nah, tapi ketika sudah jadi kupu, nah baru dia bebas kemanapun yang dihinggapi, baik di bunga atau di manapun itu terserah gitu. Itu istilahnya seperti itu. Saya sangat sepakat ketika berproses itu memang harus tirakat seperti kan kosong gitu ya. Walaupun memang sulit, berat sekali kancane wis HP-na kita masih ngerti tak Facebook itu apa ya, paling tidak cuma ngerti Facebook itu media sosial ya. Maka misalkan Instagram itu apa sih? Oh Instagram itu seperti itu. Nah tapi kan ngempet, istilahnya pengen tahu dan ngempet gitu kan. Nah tapi ya itu memang proses itu memang berat. Tapi ya enak ketika nanti sudah jadi, kalau hasilnya kita sendiri yang akan menikmatinya. Itu sih menurut saya. Gimana ini sudah panjang lebar mungkin ada. Saya pendapat dari kedua materi yang sangat luar biasa ini sudah sangat gamblang sekali. Saatnya kita sekarang untuk membuka pertanyaan kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini, atau mungkin teman-teman yang ada di Instagram. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini saya sedikit nambahi karena saya ini dari latar belakang yang asli santri dan belum pernah menyentuh bumi kampus. Maksudnya belum pernah memakan pendidikan di kampus. Jadi begini Pak, santri itu bermacam-macam dan modelnya pun juga agak sama. Artinya macam-macamnya santri
seluas macem-macemnya di negeri tercinta ini. Jadi kadang ono pondok sing ngolehne HP nang, enek pondok sing sama sekali tidak memperbolehkan HP. Dan ini adalah dinamika kehidupan pesantren yang tidak bisa diganggu-gugat, karena itu sudah sesuai dengan apa yang diyakini dan apa yang dia peroleh dari kiainya terdahulu. Contohnya kalau di tempat saya itu ada beberapa asrama. Kalau di asrama induk itu HP benar-benar nggak boleh. Setiap Syawal tanggal 30 ya, itu ada operasi HP dari sekitar 250 santri, dapatnya HP 500 sampai 600. Itu satu lemari itu penuh. Mulai HP yang dikatakan Mas Gondrong itu apa jadul untuk ganjel ban ya, sampai ada yang Android 10 in itu ada. Jadi begitu. Nah, dan di asrama yang ditempati oleh temannya ini Mas Gondrong yang satu kayak asramanya Sipil, Niam Wayan, Niam Bedul, itu boleh. Jadi kalau menurut saya dalam berproses sebagai santri itu pun ya harus mengikuti aturan yang diatur oleh pondok yang diikuti, aturan kiai. Contohnya sama pengen mondok oleh bawa HP, itu sejak awal mondok sudah boleh. Itu ada di YPI Ngoro Jombang yang diasuh oleh Gus Amin Gondrong ya. Itu mantan santri entrepreneur di situ. Santri di samping ngaji, dia dididik untuk menjadi seorang pengusaha, bukan sekedar sebagai karyawan, tapi dicetak keluar dari YPI itu asuhannya Gus Amin Gondrong itu santri harus jadi bos. Di samping di tiap hari dalam mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu selalu digembleng akidah yang kuat. Di siang harinya yang hobi cocok tanam dipelajari cara bercocok tanam yang baik, yang hobi peternakan dikasih tata cara berternak yang baik, yang ikan dan seterusnya. Dan itu beliau kiainya itu memfasilitasi, terus hasilnya dipek dewe yang sebagian untuk kebutuhan pondok. Jadi santri itu kalau digebiahu ya, santri kudu